Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Erlangga. Di sini saya akan menjelaskan perihal tentang praproduksi, yaitu di animasi dua dimensi atau tiga dimensi. Itu sama saja. Yang pertama adalah praproduksi. Praproduksi itu adalah mencakup seluruh persiapan dan aktivitas sebelum studio atau lapangan pada hari pertama produksi. Jadi kalau istilahnya itu persiapan. Apa sih yang menjadikan praproduksi itu kayak apa? Persiapan-persiapan aktivitas, mungkin ada meeting, kita mau membahas apa sih? Jadi untuk tahap pertama seperti contoh gambar yang di atas itu adalah praproduksi. Tahap pertamanya adalah aktivitas mentransformasi dari ide menjadi naskah. Kita dapat ide apa sih? Cerita apa sih? Nanti kita tuliskan naskahnya. Nanti. Yang kedua adalah cerita. Jadi cerita itu adalah merupakan sebuah narasi berbagai peristiwa yang sengaja disusun berdasarkan waktu. Jadi misalnya kayak peristiwa anak ditinggal kedua orang tuanya, ada hilangnya sepatu adiknya, ada peristiwa mengantuk kemudian tidur, melihat wanita cantik kemudian langsung jatuh cinta. Dan ini cerita-cerita dari mungkin film-film kisah nyata yang terus digambarkan ke animasi-animasi dua dimensi seperti itu atau tiga dimensi. Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Jadi cerita itu adalah untuk menggambarkan kita tuh kayak seperti apa sih itu dalam, kalau nggak ada cerita kan juga sangat garing gitu. Dan cerita pun ada alurnya yang gini, alurnya yang kontra, ada yang humor, pasti di salah satu kata itu ada humor-humornya. Yang berikutnya adalah script writer, kreator dan pembuat cerita. Jadi kreator, kalau mungkin yang sekarang itu adalah yang lagi viral di TikTok itu adalah konten kreator. Jadi si pembuat sebenarnya, pembuat konten gitu. Kalau di sini script writer, kreator dan pembuat cerita. Jadi kreator itu adalah seorang atau sekelompok orang yang menciptakan suatu cerita atau karya. Jadi itu namanya kreator, namanya create ya. Create itu kan juga membuat atau menciptakan. Seperti create project atau create apa itu dari itu. Kalau kreator itu seseorang kan atau mungkin sekelompok. Yang kedua adalah pembuat cerita. Adalah seseorang yang membuat alur cerita dan unsur-unsur cerita. Yang berikutnya adalah pembuat naskah, scriptwriter. Adalah seorang atau sekelompok orang yang bertugas untuk menulis dan mencatat naskah dalam sebuah film, baik itu film biasa atau animasi. Jadi untuk scriptwriter ini orang-orang yang menulis skrip atau menulis ide-ide cerita, pembuat cerita. Jadi kreator dan pembuat. Jadi ini sangat awal, dalam arti awal untuk membuat itu orang-orang ini yang mungkin kalau sekarang ada naskah novel, biasanya kan pada umumnya cerita-cerita itu diadopsi dari novel, film-film kayak gitu. Mungkin di film actionnya, live action atau mungkin film di animasinya itu adalah orang-orang yang membuat seperti itu. Jadi plot twistnya menarik atau enggak itu ya orang-orang scriptwriter nih. Dan ini tergantung genrenya orang-orang. Ini genrenya kayak apa seperti apa. Yang berikutnya adalah proses pembuatan cerita. Jadi proses pembuatan cerita ini, nah ini loh, ide. Biasanya orang-orang yang menceritakan kayak gini, ini adalah ide, ada sesuatu yang ingin kita ciptakan setelah melihat atau memperhatikan. Jadi orang-orang ide ini, dia melihat, kalau itu menciptakan. Kalau untuk menciptakan tuh pasti dia melihat, atau mungkin dia traveling, atau mungkin dia healing. Kalau sekarang healing lah gitu, atau mungkin dia melihat kejadian dari dunia nyata, orang, kisah-kisah orang, contoh kayak film-film di Indosiar lah kurang lebih seperti itu orang-orang yang apa ya, ide ceritanya menarik gitu dan didampingi oleh musikal-musikal gitu. Jadi ini ya, lihatnya, ide adalah suatu yang ingin kita ciptakan setelah melihat atau memperhatikan lingkungan, kurang lebih seperti itu, lingkungan. Jadi lingkungan kayak apa sih? Oh ini di gambaran macet. Biasanya orang-orang yang menggambarkan paling tertinggi itu adalah yang anime-anime Jepang. Animasi Jepang itu biasanya diadopsi dari dunia nyata. Umumnya loh. Kalau untuk isekai atau mungkin dunia lain itu mungkin ide-ide karangan mereka.
seakan-akan mereka tuh menjadi pahlawan. Itu tergantung genrenya juga ya. Yang kedua adalah yang B, proses pengembangan ide. Jadi di sini adalah pengembangan ide adalah suatu langkah untuk memproses ide yang telah kita dapatkan untuk menjadi sebuah cerita, baik untuk komik, novel, film, sinetron atau animasi. Jadi pengembangan cerita ini orang-orang biasanya ya, ini orang-orang yang menjadi sebuah cerita baik untuk komik. Jadi saya memiliki ide seperti ini. Saya ingin menceritakan sih. Umumnya ceritakan kisah orang atau anaknya. Contohnya kayak yang dirumorkan itu adalah film animasi Jepang yaitu apa itu Shinchan ya. Shinosuke-chan itu. Shinchan itu adalah dari anaknya yang katanya seperti itu. Jadi idenya orang apa itu namanya? Ibunya untuk menceritakan anaknya kurang lebih seperti itu. Yang berikutnya adalah tema. Tema itu adalah suatu pesan yang akan kita sampaikan kepada audiens ketika mereka nanti menonton atau membaca karya kita. Ya, temanya apa? Sekali kayak genre. Oh, temanya komedi, romance, atau mungkin cinta. Jadi, genrenya yaitu nanti cinta, terus komedi gitu. Yang salah satu contohnya adalah di situ film Jepang, film Thailand itu adalah yang namanya ATM Error. Kisah cintanya yang berawal dari ATM, ATM-nya error, akhirnya kompetisi di situ, akhirnya salah satu harus resign gitu. Itu temanya membuat bikin bagus. Yang namanya saya katakan itu non-najib sama Sua. Yang non-najibnya itu adalah eh, pekerja serius atau wakil direktur gitu. Yang Suanya itu adalah karyawan. Jadi tema ini sangat penting gitu. Terus diganggu oleh namanya Tio apa siapa atau Rio gitu. Ini tema sangat penting ini untuk mempengaruhi nanti para audiens, penggemarnya. Tapi kalau di Indonesia tuh umumnya sukanya yang genre cinta ya mungkin ya. Action tuh kurang suka diminati. Apalagi nggak kalau genre-genre yang ada agak sedikit film dewasa itu orang-orang Indonesia pada suka. Nggak tahu ya kenapa itu seperti itu.